Kita lanjutkan di video ini untuk metode yang kedua dari IDS itu, bagaimana IDS itu mendeteksi atau cara kerjanya, yaitu dengan anomaly detection ya. Jadi kita akan lanjutkan untuk praktikum ini, mensimulasikan dari external network ya, yang ada attacker ini ketika mengirimkan anomaly detection dari rules yang sudah kita buat ke targetnya ke MikroTik CHR yang menggunakan IP 192.168.29 ini ya. Nah, di sini jadi nanti untuk rules-nya yang kita buat itu kita bisa lihat di sini untuk rules-nya. Kemudian nanti untuk komen dari Kali Linux seperti ini ya. Untuk monitoringnya di IDS nanti seperti ini untuk baris perintahnya. Jadi nanti hasilnya itu ketika ada lebih dari 100 paket ICMP, pengiriman paket ping itu dalam satu, misalnya dalam 10 detik, ya, itu dari melebihi dari batas threshold-nya ya, itu akan terdeteksi gitu ya. Jadi kalau normalnya misalnya satu paket itu per 1 detik gitu ya, ini normal ketika paket ICMP itu dikirimkan. Tapi nanti di sini ada flood, ada apa namanya, pengiriman paket ICMP yang lebih dari 100 dalam 10 detik ya, itu akan muncul notifikasi atau alert di IDS Suricata yang sudah kita konfigurasi ya. Jadi untuk rules ini bisa kita lihat, jadi ini paket apapun yang masuk nanti ya, jadi dari topologi ini tadi bisa kita lihat, jadi simulasinya penyerang atau aktivitas dari external network di attacker ini ya, yang akan dikirimkan ke target ini. Jadi nanti untuk baris perintah di sini ya, jadi paket apapun yang masuk menuju homenet ini yang ada di video sebelumnya sudah saya perlihatkan ya, tentang apa, untuk menambahkan IP target ya di homenet ini. Jadi paket apapun yang masuk berupa ini paket ICMP, kemudian kita buat untuk message-nya itu anomali ICMP float high gitu ya, volume detected ya. Nah kemudian ini I-type ini artinya kalau di pengiriman paket ICMP itu kan ada kode-kodenya ya, kode 0, kode 8, kalau kode 8 ini dia request ya, kode 0 itu reply gitu. Jadi threshold ini ambang batasnya ketika paket itu ada lebih dari 100 dalam 10 detik ya, itu akan kita kategorikan nanti denial of service atau DOS ya, menggunakan SID seperti ini ya, 10000020 ya. Jadi ini kategorinya nanti ini ICMP float high volume detected ya. Perintahnya min F ini float ya artinya, dan ini nanti untuk payloadnya. Dan IP-nya nanti .9 ya, .8 itu untuk web servernya. Jadi di topologi ini kita akan kirimkan perintah ini tadi ya, dari Kali Linux, dan ini monitoringnya yang akan kita lihat hasilnya di IDS ya. Jadi di sini IDS sudah saya akses dan kalinya sudah saya akses juga. Seperti sebelumnya juga ya, bisa dilihat di video sebelumnya kalau belum dilihat ya, untuk mempermudah memahami di tahapan selanjutnya. Jadi di sini untuk baris perintahnya tile spasi min f spasi /var /log /suricata /fast titik log grab anomali ya. Jadi nanti ketika ada rules tadi, yang anomali yang kita tentukan di rulesnya Suricata ya, di sebelumnya sudah saya tunjukkan juga ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi kalau kita lihat di apa namanya, di nano etc Suricata, kemudian etc Suricata, kemudian rules local rules. Nah di sini untuk rules-nya yang baris pertama ini untuk anomaly detection, ini yang sudah
kita buat ya berdasarkan penjelasan di awal tadi. Jadi untuk apapun yang masuk ke HomeNet ini, IP address ya dari manapun itu, nanti kita buat untuk anomalinya itu HMP flood, high volume detected ya. Nanti kategorinya itu denial of service ya. Nah, untuk baris perintahnya tadi ya, kita lihat lagi. Ini untuk mendeteksinya ya. Ini saya jalankan, kemudian dikalinya saya ping min F, min S, payloadnya 64.192.168.20.9. Kita tunggu ya untuk hasilnya. Nah, jadi bagaimana si anomaly detection itu mendeteksi ketika ada paket yang melebihi atau melebihi threshold ya. Tadi untuk simulasi ini lebih dari 100 dalam 10 detik. Jadi ini paket yang dikirimkan ya. Ada 100 paket dalam 10 detik. Nah, kalau bisa dihitung-hitung lah, tapi inilah dia ya dengan perintah ini. Jadi si Suricata itu bisa mendeteksi berdasarkan rules yang kita buat ya seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat di sini dari tanggal, ini jamnya memang kurang tepat ya, belum saya sesuaikan di laptop saya. Dari tanggal, bulan, tahun, kemudian untuk message SID-nya, kemudian untuk message-nya ini ya, kemudian untuk klasifikasinya berupa DOS ya, kalau serangan flood ini. Nah, kemudian ini source IP address-nya atau sumber serangan ya, kemudian ini targetnya. Di sini bisa kita lihat ya, bagaimana dengan metode anomaly detection, Suricata itu dengan rules yang kita buat bisa mendeteksi ya. Jadi setiap IDS itu memang kita tentukan nanti rules-nya berdasarkan serangan yang akan kita kategorikan ya. Jadi seperti ini untuk anomaly detection ya, untuk si IDS metode keduanya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk stateful protocol analysis metode ketiga dari IDS-nya ya.